Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang kembali menyapa kami di hari yang baru ini. Hari ini kami mengenangkan Santo Yohanes Pembaptis yang dengan setia mewartakan kebenaran dan memberikan hidupnya demi kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar kami memiliki keberanian untuk hidup benar, kesetiaan untuk mengikuti suara hati nurani, dan keteguhan untuk tetap berdiri bersama kebenaran meskipun menghadapi kesulitan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga untuk mendengarkan dia. Akhirnya tibalah juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya
dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada saat-saat dalam hidup ketika mengatakan kebenaran membutuhkan keberanian. Seringkali lebih mudah untuk diam daripada berbicara. Lebih mudah mengikuti arus daripada mempertahankan prinsip. Lebih mudah menyenangkan orang lain daripada mengatakan sesuatu yang benar tetapi tidak nyaman didengar. Dalam dunia yang sering mengutamakan kepentingan, popularitas, dan kenyamanan pribadi, suara kebenaran kadang menjadi suara yang tidak disukai. Injil hari ini membawa kita kepada kisah yang penuh ketegangan, wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Ia bukan mati karena melakukan kejahatan. Ia bukan mati karena mencari masalah. Ia mati karena berani mengatakan kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya sendiri. Yohanes berkata dengan tegas, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Perkataan Yohanes bukan berasal dari kebencian. Ia tidak bermaksud menjatuhkan Herodes. Ia berbicara karena ia mencintai kebenaran dan menginginkan pertobatan. Namun, kebenaran seringkali tidak mudah diterima. Herodias merasa tersinggung dan menyimpan kebencian terhadap Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya, melalui sebuah rencana yang kejam, Yohanes dibunuh di dalam penjara. Sebuah tragedi kemanusiaan yang menunjukkan bahwa manusia dapat kehilangan arah ketika hati dikuasai oleh kesombongan, dendam, dan keinginan mempertahankan kekuasaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Yohanes Pembaptis bukan hanya kisah masa lalu. Kisah ini juga berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Ada banyak bentuk Herodes dalam kehidupan manusia. Bukan hanya seorang raja yang memiliki kekuasaan, tetapi segala sesuatu yang membuat kita takut kehilangan kenyamanan. Kadang-kadang kita memilih diam ketika melihat ketidakadilan karena takut kehilangan posisi atau jabatan. Kadang-kadang kita membiarkan kebohongan karena takut tidak diterima. Kadang-kadang kita mengikuti sesuatu yang salah karena semua orang melakukannya. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita masih berani berdiri bersama kebenaran ketika kebenaran itu memiliki konsekuensi? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keberanian Yohanes Pembaptis bukan berasal dari kekuatan dirinya sendiri. Keberaniannya lahir karena ia tahu siapa yang ia layani. Sejak awal hidupnya, Yohanes memahami bahwa dirinya bukan pusat perhatian. Ia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Seluruh hidup Yohanes diarahkan kepada Kristus. Ia tidak mencari popularitas, ia tidak mengejar keuntungan. Ia hanya ingin mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena itu, ketika harus kehilangan hidupnya, ia tetap setia. Yohanes menunjukkan bahwa
kesetiaan kepada Allah lebih berharga daripada keselamatan diri yang dibangun di atas kompromi dengan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya masih berani memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Kita mungkin tidak menghargai, kita mungkin tidak menghadapi ancaman seperti Yohanes Pembaptis, tetapi kita memiliki tantangan yang sama, godaan untuk berkompromi dengan hal-hal yang salah. Maka mari kita belajar menjadi saksi kebenaran dalam hal-hal sederhana. Berani berkata jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan. Berani menolak tindakan yang tidak benar meskipun banyak orang melakukannya. Berani membela mereka yang lemah dan tidak memiliki suara. Berani mengakui kesalahan ketika kita melakukan kekeliruan. Namun ingatlah, kebenaran harus selalu disampaikan dalam kasih. Menjadi seperti Yohanes Pembaptis bukan berarti menjadi pribadi yang keras dan suka menghakimi. Keberanian tanpa kasih dapat melukai, tetapi kasih tanpa kebenaran dapat kehilangan arah. Kristus mengajarkan kepada kita untuk memiliki keduanya, hati yang penuh kasih dan keberanian untuk hidup benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Yohanes Pembaptis memang kehilangan kepalanya, tetapi ia tidak pernah kehilangan kebenaran. Dunia dapat membungkam suara manusia, tetapi tidak dapat membungkam kebenaran Allah. Hari ini kita dipanggil untuk belajar dari Yohanes, menjadi pribadi yang memiliki hati teguh, iman yang kuat, dan keberanian untuk berkata benar. Semoga hidup kita bukan hanya mencari kenyamanan, tetapi mencari kesetiaan. Sebab pada akhirnya yang berharga di hadapan Tuhan bukanlah seberapa banyak orang menyukai kita, tetapi seberapa kita setia kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kebenaran dan kasih, kami bersyukur atas teladan Santo Yohanes Pembaptis yang berani menjadi saksimu sampai akhir hidupnya. Berikanlah kami keberanian untuk hidup benar di tengah dunia yang sering menawarkan kompromi. Kuatkanlah hati kami agar tidak takut memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ajarlah kami menyampaikan kebenaran dengan kasih dan menjadi saksi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Santo Yohanes, doakanlah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.